Uraian materi. Salah satu perjanjian persekutuan berisikan tentang pengalokasian laba atau rugi para sekutu pada setiap akhir periode berjalan. Suatu persekutuan pada umumnya memiliki perjanjian dalam alokasi laba atau rugi. Pasal-pasal dalam perjanjian persekutuan harus ditentukan secara berhati-hati terhadap pembagian laba atau rugi agar tidak menimbulkan banyaknya perdebatan atau permasalahan di kemudian hari. Rasio perbandingan yang sama adalah salah satu cara dalam pendistribusian alokasi laba atau rugi. Cara ini dapat digunakan jika dalam hal perjanjian tidak mengatur secara spesifik bagaimana pembagian laba atau rugi persekutuan. Masuk materi pertama yaitu metode pembagian laba antar sekutu. Persekutuan memiliki karakteristik utama yaitu participation in partnership profit, sehingga terdapat kondisi bahwa laba atau rugi persekutuan harus dibagi kepada para sekutu secara adil. Pembagian laba rugi bergantung pada kondisi laba rugi persekutuan tersebut. Misalnya yang pertama, jika persekutuan menghadapi kerugian, maka penyusunan pembagian berdasarkan rasio tertentu. Yang kedua, jika perusahaan mengalami keuntungan, maka keuntungan akan dibagi berdasarkan suatu rasio tertentu. Dan yang terakhir yaitu jika persekutuan mencapai keuntungan pada jumlah tertentu, maka pembayaran bunga dan atau saldo utang dibagi berdasarkan suatu rasio tertentu. Metode yang dapat dipakai dalam mengalokasi laba atau rugi yaitu yang pertama ada laba dibagi dalam jumlah yang sama. Yang kedua, laba dibagi dengan menggunakan rasio tertentu. Yang ketiga, ada laba dibagi menurut perbandingan modal seperti modal awal, modal akhir, modal mula-mula, dan modal rata-rata. Yang keempat, laba dibagi dengan memperhitungkan modal dan sisa. Dapat dibagi menurut metode 1, 2, dan 3. Yang kelima, laba dibagi dengan memperhitungkan gaji dan atau bonus dan sisanya dibagi menurut metode 1, 2, dan 3. Dan yang terakhir yaitu laba dibagi dengan memperhitungkan bunga, modal, serta gaji dan atau bonus dan sisanya dibagi menurut metode 1, 2, dan 3. Ilustrasi pengalokasian laba. Tuan Sera, Yoda, dan Zaki mendirikan persekutuan dan pada akhir tahun 2019 memperoleh profit sebesar 150.000. Dengan data saldo modal dan rekening pribadi masing-masing sekutu adalah sebagai berikut. Pada tanggal 7 Mei 2019, rekening Mr. Sera terdapat saldo 20.000. Pada tanggal 31 Mei 2019, rekening Mr. Yoda terdapat saldo 35.000. Dan pada tanggal 7 Mei 2019, rekening Mr. Zaki terdapat saldo 45.000. Pada tanggal 2 Januari 2019, Mr. Sera memiliki modal sebesar Rp300.000. Pada tanggal 1 April 2019, modal tersebut bertambah sebesar Rp100.000 dan modal Mr. Sera menjadi Rp400.000. Pada tanggal 2 Januari 2019, Mr. Yoda memiliki modal sebesar Rp400.000. Pada tanggal 1 Juni 2019, modal tersebut bertambah sebesar Rp100.000 dan modal Mr. Yoda menjadi sebesar Rp500.000. Pada tanggal 2 Januari 2019, Mr. Zaki memiliki modal sebesar Rp500.000. Pada 1 April 2019, modal tersebut bertambah sebesar Rp875.000 dan modal Mr. Zaki menjadi Rp1.375.000. Dan pada tanggal 1 Agustus 2019, modal Mr. Zaki berkurang sebesar Rp775.000 dan modal Mr. Zaki tersebut menjadi Rp600.000. Pada slide ini dijelaskan tentang pembagian laba rugi berdasarkan rasio yang telah ditetapkan. Artinya, laba rugi usaha dibagikan sesuai dengan porsi modal awal yang disetor oleh masing-masing sekutu. Pada contoh ini terdapat 3 sekutu yaitu Sera, Yoda, dan Zaki dengan total modal sebesar Rp1.200.000. Sera menyetor Rp300.000 dengan rasio 3/12, Yoda menyetor Rp400.000 dengan rasio 4/12 dan Zaki menyetor Rp500.000 dengan rasio 5/12. Jika total laba yang diperoleh adalah Rp150.000, maka pembagiannya dilakukan secara proporsional berdasarkan rasio tersebut. Sera memperoleh Rp37.500, Yoda memperoleh Rp50.000 dan Zaki memperoleh Rp62.500. Selanjutnya, pembagian laba atau rugi berdasarkan perbandingan modal rata-rata tahunan. Metode ini digunakan ketika modal yang disetor oleh sekutu tidak tetap karena adanya penambahan
atau penarikan modal dalam periode tertentu. Pada tabel ditunjukkan contoh sekutu Sera yang melakukan perubahan modal. Pada tanggal 2 Januari, Sera menyetor modal sebesar 300.000 yang digunakan selama 3 bulan, sehingga jumlah modal tertimbangnya adalah 900.000. Kemudian, pada tanggal 1 April, Sera menambah modal sebesar 100.000, sehingga total modal menjadi 400.000 yang digunakan selama 9 bulan dengan jumlah modal tertimbang sebesar 3.600.000. Jika dijumlahkan selama 1 tahun, total modal tertimbang Sera adalah 4.500.000. Nilai inilah yang digunakan sebagai dasar pembagian laba atau rugi, sehingga pembagian menjadi lebih adil. Pembagian laba rugi berdasarkan modal rata-rata tahunan untuk sekutu Yoda dan Zaki. Karena terjadi perubahan modal pada waktu tertentu, maka perhitungan dilakukan dengan mengalihkan besar modal dengan lamanya waktu penggunaan modal. Hasil modal tertimbang masing-masing sekutu kemudian dijumlahkan dan digunakan sebagai dasar pembagian laba atau rugi secara adil. Selanjutnya, pembagian laba atau rugi berdasarkan rasio yang telah disepakati sebelumnya, yaitu sesuai dengan perbandingan modal rata-rata tahunan masing-masing anggota. Semakin besar rasio modal yang dimiliki, maka semakin besar pula bagian laba yang diterima. Pada contoh ini, total laba sebesar 150.000 dibagi secara proporsional kepada Sera, Yoda, dan Zaki, sesuai dengan rasio yang telah ditetapkan. Selanjutnya, pembagian laba rugi pada contoh ini menunjukkan bagaimana laba dialokasikan kepada para sekutu berdasarkan rasio yang telah disepakati sebelumnya, bukan hanya dari besar kecilnya modal. Pada bagian bunga atas modal, atas saldo modal, laba terlebih dahulu dikurangi bunga 6% dari rata-rata modal tiap sekutu, sehingga kontribusi modal diakui sebelum sisa laba dibagi. Selanjutnya, pemberian gaji kepada sekutu. Laba terlebih dahulu dikurangi gaji yang menjadi kompensasi atas jasa kerja sekutu, kemudian sisa laba baru dibagi menurut perbandingan modal atau rasio yang disepakati. Selanjutnya ada pembagian laba rugi berdasarkan rasio yang ditetapkan sebelumnya. Pemberian bonus kepada sekutu. Pemberian bonus kepada sekutu disepakati dalam poin-poin berikut ini. Yang pertama, bonus atas modal ditetapkan senilai 6% setahun yang berasal dari modal rata-rata. Terus yang kedua, anggota yang memimpin yaitu Mr. Zera mendapatkan bonus sebesar 20% yang dihitung dari profit setelah dikurangi bonus untuknya terlebih dahulu. Sedangkan Mr. Yoda membantu secara paruh waktu menerima bonus sebesar setengah dari bonus Mr. Zera. Terus yang ketiga, sisanya dibagi berdasarkan perbandingan antara Mr. Yoda, Mr. Zera, Yoda, dan Zaki atau sama dengan 2:1. Maka bonus dihitung sebagai berikut. Bonus ditambah laba bersih setelah dikurangi bonus sebesar 150.000. Misal, X sama dengan laba bersih setelah dikurangi bonus sebesar 0,20 X bonus yang diberikan setelah dikurangi. Maka 1,20 X sama dengan 150.000, X sama dengan 125.000. 0,20 X dikali 125.000 sama dengan 25.000. Pembagian laba rugi berdasarkan rasio yang ditetapkan sebelumnya. Pemberian bonus pada sekutu bisa dilihat dari perhitungan laba. Semua mulai dari bunga modal, bonus hingga sisa laba tercantum pada jumlah sebesar 150.000 yang sudah dibagi rata berdasarkan perbandingan yang sudah ditetapkan tadi. Pembagian laba rugi berdasarkan poin selanjutnya ada alokasi laba berdasarkan bertahap. Perjanjian pengalokasian laba persekutuan XY menyatakan pengalokasian dilakukan dengan metode berikut.
di mana bunga sebesar 15% dari rata-rata tertimbang modal awal. Terus gaji yang diberikan kepada Tuan X sebesar 2 juta dan Tuan Y sebesar 5 juta. Jika laba persekutuan berada pada angka lebih besar dari 5 juta rupiah, maka proporsi bonus yang diberikan Tuan X adalah 10% sebelum bonus dan gaji bunga atas modal. Jika tersisa pembagian, maka akan dialokasikan sebesar 60 juta untuk Tuan X dan 40% untuk Tuan Y. Nah, di sini ada alokasi laba berdasarkan tahapnya. Bisa dilihat ya langkah-langkahnya, di mana persentase labanya itu labanya itu ada 60%, 40%, jadi totalnya 100%. Nah, langkah pertama itu bunga atas modal rata-ratanya dikali 15%. Nah, langkah-langkah keduanya bisa dilihat hingga total akhirnya ada Tuan X menerima 3.980 dan Tuan Y 6.020.000 rupiah. Nah, selanjutnya ada laporan keuangan persekutuan. Yang pertama, laporan perhitungan laba rugi. Persekutuan bertujuan memperoleh laba yang akan meningkatkan modal, sedangkan rugi menurunkannya. Laba atau rugi dibagikan kepada sekutu sesuai kesepakatan. Biaya usaha mengurangi laba, sedangkan bunga modal dan gaji sekutu merupakan dasar pembagian laba, bukan biaya. Perbedaan perlakuan ini perlu disajikan jelas dalam laporan laba. Nah, berikut laporan perhitungan laba ruginya, di mana penjualan mereka itu ada 1 juta rupiah, harga pokok penjualannya itu ada 600.000 rupiah, maka laba kotornya itu ada 400.000 rupiah. Terus dikurangi beban usaha, di mana biaya bunga atas utang, gaji karyawan, dan biaya lain-lainnya itu ada 200.000 rupiah, maka laba bersihnya itu laba kotor dikurang biaya total, maka laba bersihnya itu sebesar 200.000 rupiah. Selanjutnya, laporan perhitungan laba persekutuan. Laba usaha dibagikan kepada masing-masing sekutu berdasarkan kesepakatan, yaitu melalui gaji pemilik, bunga atas modal, dan sisa laba yang dibagi rata. Dari total laba sebesar 200.000, bagian Mr. adalah 115 dan Mr. W sebesar 85.000. Laporan keuangan persekutuan B. Laporan perubahan modal. Contohnya adalah persekutuan QW laporan perubahan modal untuk periode tahun 2019. Saldo per 1 Januari Mr. Q ada 910.000, Mr. W ada 1.955.000 dengan jumlah keduanya adalah 2.865.000. Laba tahun buku 2019 Mr. Q ada 115.000. Laba tahun buku 2019 Mr. W ada 85.000 dengan jumlah keduanya ada di 200.000. Total Mr. Q adalah 1.025.000, Mr. W ada di 2.040.000 dengan jumlah keduanya adalah 3.600 dengan jumlah keduanya adalah 3.065.000. Price yang terpakai Mr. Q ada di 125.000, price Mr. W ada 90.000 dengan jumlah keduanya adalah 215.000. Sehingga saldo per 31 Desember 2019 Mr. Q ada di 900.000 dan Mr. W ada di 1.950.000 dengan jumlah keduanya adalah 2.850.000. Saldo per 31 Desember 2019 ini didapatkan dari total yang didapatkan Mr. Q yaitu 1.025.000 dikurangkan dengan price. Begitu juga dengan Mr. W. Selanjutnya ada di C. Laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan di dalam persekutuan menggunakan konsep pemilik atau property concept, di mana konsep ini menyajikan seluruh hal terkait kepemilikan setiap sekutu melalui rekening modal yang terpisah. Contohnya adalah persekutuan QW
W. Laporan posisi keuangan untuk periode tahun 2019. Yang pertama adalah aktiva lancar, diantaranya ada kas 150.000, piutang 750.000, persediaan barang dagang 600.000, sehingga total aktiva lancar ada di 1.500.000. Yang kedua adalah aktiva tetap, diantaranya tanah sebesar 500.000, bangunan 1.500.000, dikurangi akumulasi penyusutan bangunan 250.000, mesin dan alat pabrik 2 juta, dikurangi akumulasi penyusutan mesin 250.000, mebel dan alat kantor 750.000, akumulasi penyusutan alat kantor ada di 150.000, sehingga total aktiva tetap ada di 4.100.000 dengan jumlah keseluruhan aktiva ada di 5.600.000. Selanjutnya adalah hutang lancar, diantaranya ada hutang dagang sebesar 500.000, hutang tuan D di 250.000 dengan total hutang lancar ada sebesar 750.000. Hutang jangka panjang, diantaranya ada hutang bank yaitu 2 juta dengan total hutang bank ada di 2.750.000. Modal Q ada di 100.000, modal W ada di 1.950.000 dengan total modal adalah 2.850.000. Dengan jumlah hutang dan modal ada di 5.600.000. Kesimpulannya, metode pengalokasian laba rugi pada persekutuan ada berbagai cara seperti dijelaskan pada materi sebelumnya. Pembagian laba atau rugi di dalam persekutuan dapat diterapkan dengan berbagai cara. Perjanjian persekutuan harus menyatakan dasar pembagian laba rugi yang akan digunakan dalam menjalankan persekutuan. Dalam perjanjian persekutuan sangat penting menjelaskan dasar dan metode pembagian laba tersebut. Jika tidak terdapat pengaturan metode pembagian laba dalam perjanjian sekutu, maka akan diberlakukan ketentuan umum, yaitu bahwa laba atau rugi akan dibagi dengan besaran yang sama. Terima kasih dan sampai jumpa.